Halo semuanya, balik lagi di channel kita MathSide. Pada video kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis, khususnya untuk yang satu populasi. Kita langsung saja ke pembahasan. Uji hipotesis itu terdiri dari 4 macam yang akan dibahas di channel ini. Yang pertama adalah one sample mean, yang kedua one sample proportion, yang ketiga adalah two sample mean, dan yang keempat adalah two sample proportion. Walaupun uji hipotesis terdiri dari 4 macam, tetapi keempat macam ini dapat diselesaikan hanya dengan beberapa langkah saja. Dan di sini saya sebut sebagai six steps hypothesis testing. Apa itu six steps hypothesis testing? Kita lihat, steps yang pertama adalah hipotesis. Jadi, pada langkah pertama ini, kita akan menentukan apa yang menjadi hipotesis alternatif atau nanti disimbolkan dengan HA. Dan juga di sini nanti kita akan mengenal dengan hipotesis nol atau null hypothesis atau dilambangkan dengan H0. Lalu langkah yang kedua adalah kita akan menentukan tingkat signifikasi. Biasanya tingkat signifikasi sudah diberikan atau sesuai dengan peneliti kalau misalnya kalian melakukan penelitian. Langkah yang ketiga adalah kita akan menggambarkan kurva distribusi normal. Mengapa kurva distribusi normal? Karena di sini dalam uji hipotesis kita mengasumsikan bahwa sampel yang kita ambil itu berdistribusi normal. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan daerah penolakan berdasarkan arsiran dari kurva normal. Lalu langkah yang kelima adalah kita menentukan statistik hitung. Dan langkah yang terakhir adalah kita menentukan kesimpulan. Jadi 6 langkah ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan uji hipotesis, baik itu uji hipotesis one sample mean atau one sample proportion atau two sample mean atau two sample proportion. Kita akan lihat terlebih dahulu beberapa rumus yang akan digunakan dalam perhitungan one sample mean. Pertama adalah kita akan melihat nilai sigmanya. Apakah sigma diketahui atau tidak diketahui? Jika sigma diketahui, maka nanti ada yang namanya sigma x bar atau kesalahan baku di video saya sebelumnya dinamakan kesalahan baku. Itu rumusnya sigma dibagi akar n, di mana n adalah banyaknya sampel dan sigma adalah standar deviasi dari populasi. Tetapi jika sigma tidak diketahui, maka kita menggunakan standar deviasi dari sampel atau dilambangkan dengan S. Lalu yang kedua adalah jumlah sampelnya. Jika jumlah sampel lebih dari 30, kita akan menggunakan distribusi Z dengan statistik hitungnya atau Z hitungnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma X bar. Jika N kurang dari atau sama dengan 30, maka statistik hitungnya kita menggunakan T. Jadi T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma X bar. Selanjutnya adalah one sample proportion. Dalam one sample proportion, kita hanya melihat berdasarkan jumlah sampelnya. Apakah jumlah sampelnya kurang dari atau sama dengan 30 atau lebih dari 30. Jika jumlah sampel lebih dari 30, kita menggunakan statistik hitung Z hitung, di mana Z hitung sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi dengan sigma P topi. Atau jika N-nya atau jumlah sampelnya kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan T hitung, di mana T hitung sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi sigma P topi. Dan di sini berbeda dengan pada one sample mean. Pada one sample mean, kita memiliki 2 sigma X bar, tergantung apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Pada proportion, karena kita tidak bersinggungan dengan standar deviasi, maka sigma P topi
itu hanya satu, yaitu akar dari P0 dikali 1 dikurangi P0 dibagi N. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh soal. Karena ada pepatah mengatakan learning by doing. Kita lihat contoh soal. Jadi di sini diberikan data nilai ekspor migas dan non-migas pada tahun 2020. Di sini data saya ambil dari websitenya BPS, Badan Pusat Statistik. Lalu di sini ada statement, Balai Ekspor Migas Non-Migas itu mengeluarkan pernyataan bahwa rata-rata ekspor migas tidak sama dengan 500 juta. Di sini kita akan menentukan dengan tingkat signifikasi 10% apakah pernyataan Balai Ekspor Migas dan Non-Migas ini betul atau salah. Jika sepintas kita melihat pada sampel yang kita ambil, maka pernyataan ini salah karena kita lihat selisihnya antara 500 dengan sampel yang kita miliki itu sangatlah jauh. Tapi untuk lebih saintifik lagi, kita membutuhkan uji hipotesis. Untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, saya akan mengerjakan di Microsoft Whiteboard. Kita langsung saja ke Microsoft Whiteboard. Oke, ini dia kita sudah di Microsoft Whiteboard. Dan soal sudah saya pindahkan. Di sini kita akan menjawab persoalan yang A. Pada persoalan yang A, kita diminta untuk melakukan uji hipotesis untuk rata-rata atau one sample mean. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dalam menguji hipotesis atau melakukan uji hipotesis, saya menggunakan 6 steps. Steps yang pertama adalah kita akan menentukan hipotesis. Dalam hipotesis ada dua jenis hipotesis, yaitu null hipotesis atau H0 dan alternatif hipotesis atau HA. Apa yang membedakan H0 dan HA? Jadi perhatikan di sini. Pada HA itu secara matematis itu memiliki kata-kata lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Jadi, ketiga kata-kata ini merupakan indikator bahwa pernyataan kita termasuk ke dalam hipotesis alternatif atau tidak. Kita kembali ke soal. Di sini kita akan menguji apakah rata-rata ekspor migas tidak sama dengan 500 juta. Perhatikan di sini ada kata tidak sama dengan. Artinya ini merupakan hipotesis alternatif kita. Dan dalam matematika dilambangkan dengan mu tidak sama dengan 500. Mu di sini adalah rata-rata populasi yang akan kita uji. Sedangkan H0-nya adalah negasinya atau komplemennya dari hipotesis alternatif. Dengan kata lain, H0-nya adalah mu sama dengan 500. Lalu langkah yang kedua, kita akan menentukan tingkat signifikasi. Perhatikan di sini tingkat signifikasinya sudah diberikan 10%. Artinya alfa sama dengan 10%. Lalu langkah yang ketiga adalah kurva normal. Seperti biasa, untuk kurva normal kita menggambarkan kurva distribusi normal yang bentuknya seperti lonceng. Lalu di tengah-tengahnya adalah 0. Nah, pada langkah ketiga ini juga kita akan menentukan daerah arsiran atau daerah penolakan. Bagaimana cara menentukan daerah penolakan? Cara menentukan daerah penolakan adalah dengan melihat hipotesis alternatifnya. Oke, perhatikan pada kasus kita, hipotesis alternatifnya adalah bentuknya adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini memiliki dua arti. Yaitu arti yang pertama, mu kurang dari 500 atau mu lebih dari 500. Nah, karena memiliki dua arti ini, maka nanti pada kurva normal yang diarsir ada dua bagian.
yang sebelah kiri yang sebagai perwakilan dari kurang dari, dan yang sebelah kanan sebagai perwakilan yang lebih dari. Dan perhatikan di sini bahwa luas dari daerah arsiran ini kalau dijumlahkan harus menghasilkan 10%. Atau ini kalau saya ubah ke bentuk desimal, ini adalah 0,1. Karena jumlahnya harus 0,1 dan dia ada 2 bagian, maka masing-masing bagian di sini luasnya adalah 0,05. Di sini juga 0,05. Seperti itu. Selanjutnya, pada kurva normal juga kita akan menentukan critical point. Apa itu critical point? Critical point itu merupakan pembatas antara daerah penolakan dengan bukan daerah penolakan, atau daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir. Perhatikan pada kurva normal kita, pada kasus kita, di sini ada 2 pembatas, yaitu pembatas yang di sebelah kiri di sini dan yang di sebelah kanan ini. Jadi nanti kita akan memiliki 2 critical point, dan untuk menentukan critical point-nya kita akan melihat dari distribusi tabel, entah itu tabel T atau entah itu tabel Z. Nah, menentukan tabel T atau tabel Z-nya seperti apa? Kita lihat di banyak sampelnya. Perhatikan di sini. Di sini pada kasus kita banyak sampel kita adalah 16. Oh, bukan, maksud saya 12. Karena dia kurang dari 30, maka kita akan menggunakan distribusi T. Oke. Oleh karena itu nanti di sini nilainya adalah negatif dari T tabel dan yang di sini adalah positif dari T tabel. Jadi hanya berbeda positif dan negatif saja. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan T tabelnya. Saya tuliskan di atas sini T tabel. Perhatikan di sini untuk menentukan T tabel ada berbagai macam cara, tetapi di sini saya menggunakan supaya tidak rumit, saya menggunakan yang satu sisi saja. Oke. Jadi kita menggunakan satu sisi saja. Oleh karena itu, dalam menentukan T tabel nanti itu sama dengan T dari, kita lihat luas di satu sisi. Jadi karena di satu sisi dia 0,05, maka T dari 0,05 dengan derajat kebebasan N dikurangi 1 atau banyaknya sampel dikurangi 1. Maka kita peroleh T dari 0,05 dengan derajat kebebasan 12 kurangi 1 adalah 11. Setelah kayak seperti ini, kita lihat ke tabel distribusi T kita. Ini dia tabel distribusi T kita. Nah, di sini tabel distribusi T yang saya miliki, dia memiliki 3 jenis, gitu ya. Tapi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kita hanya melihat yang satu sisi saja, atau kita hanya melihat yang one tail test. Oke, dengan kata lain kita hanya melihat yang bagian di sini saja. Sedangkan ya untuk yang atas dan yang bawahnya itu kita tidak perhatikan. Oke, jadi kita melihat angka-angka di sini dengan derajat kebebasan tertentu. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari T 0,05 di sini dengan derajat kebebasan 11 di sini. Maka nanti kita peroleh nilainya adalah 1,796. Kita kembali ke whiteboard kita. Maka di sini nilai dari T 0,05 dengan derajat kebebasan 11 adalah 1,796. Oke. Kalau kita mau mengupdate kurva normal kita, maka di sini nilai critical point yang sebelah kanan dan sebelah kiri adalah 1,796 dan negatif 1,796. Oke. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita menentukan daerah penolakan. Di sini, H0 pada kasus kita akan ditolak jika statistik hitung kita itu berada di daerah arsiran, atau dengan kata lain secara matematis, statistik hitung kita itu kurang dari negatif 1,796 atau statistik hitung kita lebih dari 1,796. Oke, dengan kata lain, nanti statistik hitung kita ada di sebelah kiri di sini
atau di sebelah kanan di sini, maka nanti H0 kita akan ditolak. Oke, selanjutnya kita akan menentukan langkah yang kelima, statistik hitung. Karena di sini menggunakan distribusi T, maka kita akan menentukan nilai dari T hitung. Oke, rumus T hitung seperti apa? Rumus T hitung di sini karena kita ingin menentukan rata-rata, maka T hitungnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma X. Jadi di sini kita harus menentukan X barnya terlebih dahulu. Atau di sini sigma X itu kita bisa ubah menjadi X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Seperti itu. Jadi di sini kita perlu mengetahui nilai rata-rata dari sampel untuk X bar di sini, dan kita juga harus mengetahui nilai dari S atau standar deviasi dari sampel. Untuk menentukannya kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel. Nanti jika kalian menggunakan kalkulator atau Excel, nanti kalian akan memperoleh nilai X bar dari migas, karena di sini kita ingin menentukan atau ingin menguji nilai ekspor migas, maka kita lihat data yang migas saja. Oke, kita tentukan rata-ratanya, nanti menggunakan Excel atau kalkulator kita akan memperoleh nilai X barnya sama dengan 692,425 dan standar deviasinya S-nya sama dengan 136,747. Ya. Silakan kalian cek kembali apakah perhitungan saya salah atau benar, karena biasanya saya melakukan kesalahan perhitungan seperti itu. Tapi di sini kalian bisa menghitungnya sendiri menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan kalkulator. Kalau kalian menggunakan Microsoft Excel, kalian ketikkan datanya, semuanya diketik, lalu menggunakan sama dengan average untuk mencari rata-rata. Sedangkan untuk mencari standar deviasi, kalian bisa menggunakan sama dengan stdef tapi yang sampel, stdef.s, jangan stdef.p, karena nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kita kembali ke soal kita. Karena kita sudah memperoleh X bar dan S-nya, kita masukkan nilainya. X barnya adalah 692,425 dikurangi mu 0. Mu 0 di sini adalah yang akan kita uji. Mu yang akan kita uji yaitu 500. Jadi dikurangi 500 dibagi dengan S 136,747 dibagi dengan akar dari 12. Dan ini jika kalian hitung, maka nanti akan menghasilkan nilai 4,874. Jadi ini sudah dihitung semuanya, gitu ya. Setelah kita memperoleh nilai T hitung kita akan menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kalian bisa membandingkan menggunakan daerah penolakan atau menggunakan kurva normal yang sudah kalian gambar. Jadi ya bisa dipilih salah satu. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menarik kesimpulan menggunakan kurva penolakan. Jadi di sini saya bisa menggambarkan ulang, atau kalian tidak perlu menggambarkan ulang juga, tidak apa-apa. Itu hanya opsional, gitu ya. Lalu di sini yang diarsir adalah di sini critical point-nya adalah negatif 1,796. Dan yang di sebelah sini 1,796. Yang diarsir adalah di sini. Oke. Dan kita peroleh bahwa nilai T hitung kita itu 4,874. Nah, posisi 4,874 itu ada di sini. Dia lebih dari 1,796. Jadi di sini posisi dari 4,874. Perhatikan di sini T hitung kita ada di daerah arsiran, maka nanti H0 akan ditolak. Itu cara untuk menentukan kesimpulan menggunakan kurva normal. Lalu jika menggunakan daerah penolakan yang sudah kita state di langkah keempat, kita hanya cukup membandingkan T hitungnya saja. Jadi kita tidak perlu menggambarkan kurva normalnya, gitu ya. Kita perhatikan bahwa T hitung itu sama dengan 4,874. Dan kita tahu ini lebih dari 1,796. Nah, berdasarkan statement di nomor 4, kalau dia lebih dari 1,796,
maka H0 ditolak. Jadi sesuai ya, baik menggunakan kurva normal atau menggunakan statement daerah penolakan. Jadi semuanya sama aja. Itu terserah kalian mau menggunakan yang mana. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Akibatnya jadi rata-rata ekspor migas, di sini maksudnya rata-rata nilai ekspor migas, karena H0 ditolak, kita lihat lagi H0 tadi adalah mu sama dengan 500 di sini ya. Berarti karena H0 ditolak, berarti kita menerima HA, hipotesis alternatif. Jadi rata-rata nilai ekspor migas tidak sama dengan 500 juta dolar. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kesimpulan yang kita peroleh. Jadi apakah pernyataan Balai Ekspor Migas dan Non-Migas itu benar? Jadi pernyataan Balai Ekspor Migas dan Non-Migas itu tidak benar berdasarkan uji hipotesis yang kita lakukan dengan tingkat signifikasi 10%. Oh ya, di sini jangan lupa ditambahkan tidak sama dengan 500 juta dolar dengan tingkat signifikasi 10%. Seperti itu. Jadi ini pengujian hipotesis untuk yang one sample mean. Untuk pertanyaan yang B, kita akan melihat bagaimana menguji hipotesis untuk one sample proportion. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B yang merupakan salah satu contoh untuk uji hipotesis one sample proportion. Perhatikan di sini bahwa kita akan menguji apakah proporsi total nilai ekspor non-migas lebih dari atau sama dengan 97%. Oke. Sebelum kita melakukan step-step atau langkah-langkah 6 steps hypothesis testing, karena di sini kita ingin menentukan proporsi, maka kita harus menentukan proporsi dari sampelnya terlebih dahulu atau dilambangkan dengan P topi supaya nanti selanjutnya kita lebih mudah. Jadi di sini P topi itu sama dengan, ingat bahwa proporsi adalah perbandingan antara yang akan kita teliti, dalam hal ini total nilai ekspor non-migas, total nilai non-migas berbanding dengan total nilai keseluruhan. Jadi intinya untuk menentukan proporsi itu adalah perbandingan antara apa yang akan kita teliti dibandingkan dengan total nilai semuanya. Jadi kita harus menentukan total nilai non-migasnya terlebih dahulu. Cara menentukan total nilai non-migas sangatlah mudah. Jadi di sini sampelnya kan sudah ada, ya kita jumlahkan saja semua yang non-migas. Jangan terbalik. Jangan yang migas, tapi yang non-migas. Jika dihitung di sini, maka total nilai non-migasnya adalah 15.4997,6 per total nilai keseluruhannya jika kita hitung nilainya adalah 16.3306,7, dan jika kita hitung maka ini perbandingannya adalah 0,95. Jadi kita peroleh bahwa proporsi dari sampel adalah 0,95. Setelah kita tahu proporsi dari sampel, kita siap untuk melakukan 6 steps hypothesis testing. Seperti biasa, yang pertama, langkah hipotesis. Biasa ada H0 dan H. Perhatikan di sini bahwa Balai Ekspor Non-Migas mengeluarkan pernyataan bahwa proporsi total nilai ekspor non-migas lebih dari atau sama dengan. Oke. Di sini ada lebih dari atau sama dengan, ada kata sama dengan. Berarti nanti ini masuk ke H0. Artinya di sini H0-nya kita ketahui bahwa mu lebih dari atau sama dengan 97%. Dan HA-nya mu kurang dari 97%. Seperti itu. Langkah yang kedua, kita menentukan tingkat signifikasi. Di sini tingkat signifikasi sudah diberikan alfanya sama dengan 10%. Lalu langkah yang ketiga, kita menentukan atau menggambarkan kurva normal. Seperti biasa, kurva normal bentuknya lonceng, 0 ada di tengah. Lalu kita akan menentukan daerah arsiran.
Ingat bahwa menentukan daerah arsiran itu tergantung dari HA-nya. Perhatikan di sini HA-nya itu kurang dari. Artinya nanti yang diarsir itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Dan ini adalah daerah arsiran kita. Dengan luas, ingat luasnya, karena ini tidak terbagi dua, maka luasnya adalah 10% atau 0,1. Kalau tadi pada contoh sebelumnya itu terbagi dua, makanya sebagian 0,5, maksud saya sebagian 0,05 dan sebagian yang lain adalah 0,05. Tetapi di sini yang diarsir tidak terbagi dua, makanya semuanya adalah 0,1. Seperti itu. Dan di sini kita memiliki satu critical point karena hanya ada satu pembatas gitu ya. Dan ini nilainya pasti negatif dari T tabel. Kenapa pakai T? Karena sampelnya cuma 12. Kalau sampelnya lebih dari 30, kita pakai Z seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan T tabel. Jadi T tabel itu sama dengan T dari, nah di sini kan kita hanya melihat satu sisi saja dan satu sisi di sini luas arsirannya adalah 0,1. Maka di sini T dari 0,1 dengan derajat kebebasan 12 dikurangi 1, artinya 11. Dan jika kita lihat di tabel T di sini, kita perhatikan yang 0,1 di sini dengan derajat kebebasan 11 di sini. Jadi kita peroleh nilai T-nya nanti 1,363. 1,363. Kalau kita mau update kurva normal kita supaya lebih mudah, maka nanti di sini nilainya adalah negatif 1,363. Selanjutnya kita menentukan daerah penolakan. Di sini daerah penolakan H0 akan ditolak jika statistik hitung kita kurang dari negatif 1,363. Seperti itu. Dan ini merupakan daerah penolakan kita. Selanjutnya setelah menentukan daerah penolakan, step yang kelima adalah menentukan statistik hitung. Seperti biasa, karena kita menggunakan distribusi T, maka statistik hitung kita adalah T hitung. Sama dengan, karena ini kita ingin menguji proporsi, maka T hitung kita adalah P topi dikurangi P 0 dibagi dengan sigma dari P topi. Nah, dengan dimana ingat bahwa sigma P topi untuk proporsi itu adalah akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi dengan N. Oke. Lalu tinggal kita masukkan P0 di sini yang ingin kita uji yaitu 97%. Maka nanti ini adalah akar dari 0,97, saya ubah ke bentuk desimal saja, dikali 1 dikurangi 0,97 adalah 0,03 dibagi jumlah sampelnya 12. Nah, nanti kita akan peroleh nilai dari ini jika kita hitung adalah 0,49. Oke. Setelah kita menghitung sigma P topinya, kita masukkan ke rumus T hitung kita. Jadi ini nanti sama dengan P topi kita tadi 0,95 atau proporsi sampel ya. 0,95 dikurangi P0 kita adalah 0,97 dibagi dengan 0,49. Di sini jika kita hitung 0,95 dikurangi 0,97 adalah negatif 0,02 dibagi dengan 0,49. Nanti kita peroleh nilainya adalah 0,406. Jadi kita peroleh T hitung kita adalah 0,406. Oke. Lalu langkah terakhir adalah kesimpulan. Karena T hitung itu 0,406 dan ini nilainya lebih dari negatif 1,363, maka H0
tidak ditolak. Oke. Karena H0 tidak ditolak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi nilai ekspor non-migas lebih dari atau sama dengan 97%. Oh iya, di sini ini saya salah, ini harusnya P ya, bukan mu, karena yang kita uji adalah proporsi. Jadi di sini harusnya lambangnya P. Seperti itu. Oke, demikian cara untuk menguji proporsi satu rata-rata, dan tadi kita juga sudah belajar cara menguji hipotesis untuk satu rata-rata, yang ini satu populasi maksud saya. Sorry udah ngantuk, udah jam 2. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mempelajari uji hipotesis. Jika ada kesalahan dalam perhitungan atau penyampaian, saya mohon maaf. Silakan komentar atau apapun yang dapat membangun saya. Yang tidak dapat membangun saya juga boleh aja komentar gitu ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye semuanya.